Dari kaisar yang tidak selesai hingga nasib bangsa, mengapa semua mimpi besar Xi Jinping gagal? Xi Jinping dalam upayanya untuk mengubah dirinya menjadi orang besar, melanjutkan warisan Mao Zedong, mengulangi naskah tragis Stalin yang sama persis. Ia sedang melakukan pembersihan menyeluruh terhadap kepemimpinan militer untuk membangun mesin kepatuhan mutlak demi melayani ambisinya untuk menyatukan kembali Taiwan. Namun, gelombang pemurnian ini mengekspos ketidakberdayaan dan isolasinya sekaligus menyebabkan kemungkinan perang di Selat Taiwan meroket selama periode 2026 hingga 2027. Meskipun peluang kemenangan hampir nol, kesejajaran sejarah muncul dengan jelas ketika melihat kembali bagaimana Stalin memanfaatkan depresi besar tahun 1929 untuk memodernisasi industri dengan biaya apapun yang menyebabkan bencana Holodomor yang mengerikan di Ukraina. Xi Jinping saat ini menggunakan pembersihan sebagai alat untuk membersihkan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Stalin pernah melenyapkan semua pemikiran independen di dalam militer antara tahun 1937 dan 1939 untuk menciptakan keadaan teror ekstrim, memastikan perwira lebih baik mati daripada tidak menaati perintah. Namun, harga untuk militer yang hanya tahu cara patuh tetapi kurang kompetensi tempur adalah kekalahan memalukan Uni Soviet di Finlandia dan hampir kehancurannya oleh Hitler jika bukan karena dukungan Barat. Pelajaran sejarah ini menghantui masa depan China lebih dari sebelumnya. Mirip dengan pembersihan sejarah, Xi Jinping telah melakukan kampanye tanpa henti sejak 2023, menyapu bersih nama-nama kuat seperti Wei Fenghe dan Li Shangfu dari pasukan roket, serta Wakil Ketua Komisi Militer He Weidong dan Miao Hua. Puncaknya terjadi pada Januari tahun 2026 ketika bahkan Zhang Yuxia, sekutu terdekatnya dan princeling yang berpengalaman dalam pertempuran, bersama dengan Liu Zhenli, digulingkan. Hal ini membuat Komisi Militer Pusat hanya menyisakan 2 anggota dari 7, Xi sendiri dan Zhang Shengmin yang bertugas menangani disiplin. Kenyataannya, ini bukanlah perang anti korupsi yang tidak memihak karena hampir semua pejabat yang berkuasa tercemar, termasuk keluarga Xi dengan kekayaannya yang sangat besar. Sebaliknya, ini adalah mekanisme penyaringan yang brutal untuk melenyapkan siapapun yang dicurigai ragu-ragu atau menunda pelaksanaan perintah, menggantinya dengan mereka yang benar-benar setia. Analisis mendalam menunjukkan strategi ini memiliki banyak kesamaan dengan Stalin, melakukan pembersihan untuk menyingkirkan orang-orang kompeten yang memiliki pandangan independen, menggunakan teror untuk membangun otoritas mutlak, sehingga mereka yang selamat merasa takut sekaligus bersyukur, dan mengubah aparatur politik menjadi mesin yang tunduk alih-alih partai dengan ideologi independen. Xi tampaknya mengulangi peta jalan ini untuk menabur kepanikan dan melenyapkan personel yang terkait dengan dinasti sebelumnya, atau mereka yang dipromosikan oleh wakil ketua yang telah jatuh. Secara khusus, korban seperti He Weidong, Miao Hua, atau bahkan mata dan telinga lama, Zhong Xiaojun, mungkin telah dibersihkan karena berani menentang atau menunda rencana penyatuan Taiwan, tujuan inti yang bertekad dicapai Xi dengan segala cara. Xi Jinping mewujudkan sosok super pinky ultranasionalis yang mempertahankan keyakinan mutlak pada propaganda bahwa Partai Komunis adalah pilar perlawanan terhadap Jepang sambil memandang doktrin Timur bangkit, Barat menurun sebagai versi modern dari revolusi kebudayaan. Ambisi terbesarnya adalah keluar dari bayang-bayang Mao Zedong dengan menyatukan Taiwan, sebuah tujuan yang tertunda sejak 1950-an untuk melepaskan julukan kaisar yang tidak selesai, seseorang yang gagal dalam segala hal kecuali merebut kekuasaan. Jika berhasil, ia akan menekan aliansi Jepang-Korea Laut China Selatan, mengusir pengaruh AS keluar dari Asia untuk membelah Pasifik, berdiri sejajar dengan Qin Shi Huang, dan mewujudkan apa yang disebut perubahan besar yang belum pernah terlihat dalam seabad. Untuk mencapai hal ini, ia membutuhkan aparatur negara yang patuh mutlak di mana tidak ada ruang untuk perbedaan pendapat, dan siapapun yang menentang perintah disingkirkan. Pembersihan adalah alat tajam untuk mencapai hal ini seperti yang dilakukan Stalin setelah modernisasi militer. Namun, risiko yang menyertainya sangat besar. Meskipun rumor kudeta oleh Zhang Yuxia mungkin merupakan ilusi mengingat partai memerintah senapan dan sistem dirancang dengan pemeriksaan ketat seperti kepemimpinan ganda dan kontrol politik vertikal, kecurigaan Xi telah mencapai puncaknya.
Langkahnya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menunjuk Liu Yuan, seorang pria dari polisi bersenjata Shanghai tanpa akar di PLA sebagai komandan garnison Beijing, adalah bukti paling jelas bahwa ia tidak lagi berani mempercayakan hidupnya kepada jenderal-jenderal tua. Konsekuensi dari menyerang Taiwan akan menyebabkan penindasan internal yang brutal, mirip dengan kampanye penindasan kontra-revolusioner tahun 1952 di mana ratusan ribu orang terbunuh, bersama dengan kembalinya penguncian, lockdown, yang keras seperti yang terlihat selama pandemi. Jika perang berkepanjangan, China akan menghadapi sanksi global yang akan meruntuhkan ekonominya yang bergantung pada ekspor. Kekurangan pangan yang parah akan memaksa kembalinya kupon jatah dan perusahaan swasta akan dipaksa untuk secara sukarela menyerahkan aset kepada negara, menggemakan kemitraan publik swasta tahun 1950-an. Untuk mempersiapkan skenario ini, Xi telah memulihkan sistem koperasi pasokan dan pemasaran serta kantin komunal. Dalam pandangan Xi, kemungkinan perang sangat tinggi karena ia melihat ini sebagai peluang sekali dalam 1000 tahun, terutama ketika berhadapan dengan Presiden Trump yang memprioritaskan kepentingan ekonomi dan diharapkan mengunjungi China pada April tahun 2026, awal musim maritim yang menguntungkan. Tujuan utamanya adalah mengadakan parade militer di Taipei pada tahun 2027 untuk merayakan ulang tahun ke-100 pendirian tentara, menandai puncak karir politiknya. Oleh karena itu, tahun 2026 akan menjadi periode paling berbahaya karena persiapan membutuhkan waktu setidaknya 6 bulan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa militer China masih menderita kelemahan dalam perangkat keras mekanis dan pelatihan yang dangkal, mencerminkan keangkuhan Soviet tahun 1939. Jika perang diluncurkan, China bisa dengan mudah jatuh ke dalam rawa yang mirip dengan yang dialami Putin di Ukraina, menjerumuskan rakyatnya ke dalam kesengsaraan. Bahkan dengan kemenangan cepat, biaya pendudukan yang masif akan ditanggung oleh warga negara, belum lagi tantangan dan isolasi dari aliansi Jepang AS dan komunitas internasional yang membuat hidup lebih sulit dari sebelumnya. Ketika seorang pemimpin diktator berpegang teguh pada ambisi kosong yang mulia tersebut, rakyatlah yang paling menderita. Xi sebagai anggota generasi penerus yang berpuas diri yang meremehkan nyawa manusia benar-benar merupakan bencana bagi negara. Nasib China saat ini sangat genting. Sementara rakyat China selalu berharap untuk menghindari perang dan berdoa agar waktu akan memudarkan mimpi-mimpi gila ini. Kenyataan pahit menunjukkan bahwa hal itu mungkin hanya sebuah harapan yang jauh.